Halo, perkenalkan nama saya Sabila Aurelia dengan NPM 2211 Di sini saya akan melakukan tutorial uji stasiun. Yang saya gunakan adalah data pengangguran, yaitu menggunakan data 10 tahun terakhir. Langsung saja kita mulai. Jadi di sini kita langsung clear all, kita set more, lalu kita buat log file. Lalu kita impor impor Excel-nya, itu saya simpan di data D, yaitu praktikum B. Lalu kita save kembali. Bisa. Lalu kita memanggil data untuk dianalisis. Kita bisa. Lalu kita declare data sebagai time series. Langsung aja ini. Oke. Langsung aja kita, ini sebenarnya ada metode non formal, tapi kita langsung aja ke metode dengan konstanta. Yang pertama itu kita regresi, maksudnya kita ke regresinya, dapat kita lihat. Jadi yang pertama itu di koefisien itu yaitu 0,7347 yang menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara tingkat pengangguran terbuka pada periode sebelumnya dan perubahan tingkat pengangguran pada periode sekarang, yang artinya peningkatan tingkat pengangguran pada periode sebelumnya cenderung diikuti oleh penurunan dalam perubahan tingkat pengangguran saat ini. Lalu ada konstantannya yaitu 3,11134 menunjukkan rata-rata perubahan tingkat pengangguran terbuka ketika log variabel utama adalah 0. Lalu R square-nya itu 0,3696. Jadi menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 36,96% dari variabilitas dalam perubahan tingkat pengangguran terbuka. Lalu adjust R square-nya itu 0,2795 yang sedikit lebih rendah, yang mengidentifikasikan bahwa model ini hanya memiliki kemampuan moderat dalam menjelaskan variabel data. Lalu probabilitasnya itu 0,0824 yang menunjukkan bahwa model ini hampir signifikan secara keseluruhan pada tingkat signifikan 10%. Namun tidak signifikan pada tingkat 5% produksi yang moderat terhadap perubahan tingkat pengangguran terbuka. Lalu kita langsung lanjut. Nilai statistik uji Z yaitu minus 2,026 dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat signifikan 1%, 5%, dan 10%, itu minus 3,3 minus 3,750 minus 3,000 nilai ZT lebih besar daripada semua nilai kritis, kita gagal menolak hipotesis 0 atau H0 bahwa data memiliki akar unit atau tidak stasioner pada tingkat signifikan yang umum digunakan. Lalu untuk nilai p-value yaitu 0,2754 lebih besar dari tingkat signifikan umum yaitu 0,05 atau 0,10 yang menguatkan hasil bahwa data itu tidak stasioner secara signifikan. Kita lanjut ke augmented TF. Satu itu 0, minus 0,947994 menunjukkan pengaruh negatif dari pengangguran terbuka pada periode sebelumnya terhadap 0,148 0,4148 koefisien ini tidak signifikan pada tingkat signifikasi umum atau 5% atau 10%, yaitu 0,2937334 menunjukkan bahwa perubahan satu periode sebelumnya memiliki perubahan periode saat ini. Namun, dengan p-value sebesar 0,566, pengaruh ini juga tidak signifikan. Besar 3,963374, sekitar 40,55% dari variabel dalam perubahan pengangguran terbuka. Lalu untuk adjust R square-nya 1677,
menunjukkan bahwa penambahan variabel tidak secara substansial meningkatkan daya jelas modelnya. 2725 mengidentifikasi bahwa lanjut kita ke Fuller yang lak 1. Untuk nilai uji ZT-nya itu 0, minus 1, tidak lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat signifikan 1%, 5%, 10%. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat menolak hipotesis nol bahwa untuk nilai p-value-nya itu 0,4255, jauh lebih besar dari tingkat signifikan umum 0,05 atau 0,2. Lalu ini selanjutnya kita running lagi. Ini untuk lab 2, nilai statistik uji ZT itu minus 3,433 dan 10%, berarti bahwa data itu hampir mencapai tingkat stasionaritas pada tingkat 1% dan signifikan pada tingkat 5% dan 10%, yang memungkinkan kita untuk menolak hipotesis 0 atau H0 bahwa data memiliki akar unit, yang menunjukkan bahwa pengangguran terbuka mungkin sudah stasioner. Untuk nilai p-value-nya itu 0,00. Untuk tabel regresinya ini, koefisien log 1 itu minus 3,78702 menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan pada tingkat 5%. 0,041 menunjukkan adanya pengaruh negatif, artinya pengangguran terbuka pada periode sebelumnya itu memiliki dampak negatif yang kuat terhadap perubahan di periode saat ini. Terus untuk koefisien LD pengangguran terbuka ini, log perbedaan, sebesar 2,686496 menunjukkan adanya pengaruh positif perubahan satu periode sebelumnya terhadap perubahan saat ini. Namun pengaruh ini hanya mendekati signifikan pada tingkat 10%, yaitu LD L2D-nya itu 2,188758, menunjukkan pengaruh positif dari perubahan dua periode sebelumnya mendekati signifikan pada tingkat 10%, yaitu p-value-nya 0,071. Untuk konstantanya 15,33301, 0,041, adanya dasar yang cukup besar dalam perubahan pengangguran terbuka jika variabelnya tidak terpengaruh. Lalu kita lanjut tanpa konstanta. Uji Dicke Fuller ya. Nilai uji statistiknya itu minus 0,028, lebih besar dari semua nilai kritis pada tingkat signifikan 1%, 5%, dan 10%. Ini berarti kita gagal menolak hipotesis 0 atau H0 tidak stasioner. Jadi kalau kita pakai yang tanpa konstanta ini, yaitu datanya tidak stasioner. Yang ketiga, konstanta dan tren. Langsung aja kita running. Untuk uji Dicke Fuller ini, Z-nya ini minus 1,980, lebih besar dari semua nilai kritis pada tingkat signifikan 1%, 5%, dan 10%. Masing-masing. Dengan demikian, kita tidak dapat menolak hipotesis 0 bahwa data memiliki akar unik, yang berarti data juga tidak stasioner. Untuk 1, juga mendukung hasil bahwa data tidak stasioner secara signifikan pada tingkat signifikasi umum. Untuk tabel regresinya ini, dari koefisien log 1 itu sebesar minus 1,16242, menunjukkan adanya pengaruh negatif dari pengangguran terbuka pada periode sebelumnya terhadap perubahan saat ini. Untuk koefisien LD-nya sebesar 0,340175, menunjukkan pengaruh positif dari perubahan satu periode sebelumnya, tapi pengaruh ini tidak 5. Terus untuk tren yaitu 0,1033181, menunjukkan adanya tren positif kecil dalam perubahan pengangguran terbuka, tapi tren ini juga tidak signifikan karena p-value-nya itu 0,357. Terus terakhir untuk konstantanya 2, menunjukkan nilai rata-rata dari perubahan pengangguran terbuka ketika variabel lainnya tidak berpengaruh. Namun konstanta ini juga tidak signifikan karena p-value-nya 0,137.
Lalu kita memakai uji pilih lagi. Nilai statistiknya itu minus 2,022 dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat 1%, 5%, dan 10%, itu lebih besar dari nilai kritis pada tingkat 1% dan 5%. Tapi sedikit lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat 10%, yang menunjukkan bahwa kita tidak dapat menolak hipotesis nol, yang menyatakan bahwa data memiliki akar unit, atau dengan kata lain, pengangguran terbuka tidak stasioner. Lalu untuk nilai p-value-nya itu 0,2772, bahwa data mengikuti uh, lebih besar dari tingkat signifikan yang umum digunakan 0,05. Hal ini mendukung kesimpulan bahwa data tidak stasioner, sehingga tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis bahwa data mengikuti proses random walk. Lalu kita selanjutnya uh, nilai statistiknya itu ZT itu minus 2,028, yaitu menunjukkan bahwa kita gagal menolak hipotesis 0H0 yang menyatakan bahwa data memiliki akar unit, atau dengan kata lain pengangguran terbuka tidak stasioner juga. 0,5859 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 yang mendukung bahwa data juga tidak stasioner. Terus ini terakhir, nilai statistiknya itu 0,074, menunjukkan bahwa kita tidak dapat menolak juga hipotesis 0H0 yang menunjukkan bahwa data memiliki akar unit, yaitu data tidak stasioner. Terus p-value-nya nggak ada deh. Terus nilai statistik ZRHO yaitu 0,023, lebih besar dari nilai kritis pada semua tingkat signifikansi, yang mendukung bahwa hipotesis 0H0 bahwa ini data mengikuti random walk atau tidak dapat ditolak. Jadi udah sekian itu tutorial dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.